I praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winnie Rahmawati dengan stambuk A50122003. Saya dari kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling, akan menjelaskan tentang strategi dalam konseling. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian strategi dalam konseling. Strategi konseling adalah suatu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk konseling baik individu maupun kelompok agar bisa mandiri dan berkembang optimal melalui berbagai layanan berdasarkan norma yang berlaku, seperti layanan konseling individu, konseling kelompok, layanan mediasi, konsultasi, dan pengajaran remedial. Selanjutnya yaitu pengubahan tingkah laku melalui konseling. Pengubahan tingkah laku melalui konseling ini ada 4. Yang pertama, melakukan identifikasi tentang hal-hal yang merupakan penguat berupa hadiah-hadiah bagi perilaku yang akan dibentuk. Yang kedua, melakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen kecil yang membentuk perilaku yang dikehendaki. Kemudian, komponen-komponen tersebut disusun dalam urutan yang tepat untuk menuju pada terbentuknya perilaku yang dimaksud. Yang ketiga, menggunakan secara urut komponen-komponen itu sebagai tujuan sementara mengidentifikasi reinforcer untuk masing-masing komponen tersebut. Yang keempat, melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan komponen yang telah disusun. Apabila komponen pertama telah dilakukan, maka hadiahnya diberikan. Begitu seterusnya, dilakukan berulang-ulang sampai komponen yang ketiga, keempat, dan seterusnya sampai seluruh perilaku yang diharapkan terbentuk. Ketiga yaitu mengenai cyber counseling. Sebelum masuk ke fungsi, kita harus tahu dulu loh pengertian dari cyber counseling ini. Nah, cyber counseling adalah salah satu strategi bimbingan dan konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Contohnya itu seperti website, email, Facebook, video conference, dan ide inovatif lainnya. Kemudian kita masuk ke fungsi. Fungsi dari cyber counseling ini adalah bersifat inovatif, yaitu seperti proses bimbingan maupun konseling dapat dilakukan di luar jam sekolah sehingga tidak mengganggu jam pelajaran. Dengan dibuatnya website khusus oleh masing-masing konselor dalam instansinya, maka siswa akan bisa dengan cepat memperoleh informasi yang diinginkannya dan waktu akan lebih efisien. Yang keempat yaitu tenaga profesi konseling. Sebelum kita masuk ke skill konselor, kita harus tahu dulu lah teman-teman tentang pengertian profesi konseling. Jadi, profesi konseling merupakan suatu pekerjaan, jabatan, atau keahlian khusus yang dilakukan oleh seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman atau sering kita sebut konselor terhadap individu-individu yang membutuhkan dengan penuh seksama juga empati, agar individu tersebut dapat berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Selanjutnya kita masuk ke skill konselor. Jadi seorang konselor mempunyai beragam skill loh teman-teman, seperti bersikap empati terhadap klien, bisa mendengarkan dengan seksama sekaligus memahami permasalahan yang dihadapi klien, mampu menganalisis solusi untuk permasalahan klien, tidak menghakimi klien, bersikap sabar dan tenang, mampu mengadaptasi gaya komunikasi klien, mampu mendekatkan diri dengan klien, mampu mengatasi situasi emosional, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan bertanggung jawab. Poin yang selanjutnya yaitu lapangan aplikasi konseling. Nah, lapangan aplikasi konseling ini ada 4 loh teman-teman. Nah, yang pertama itu ada konseling pranikah, kemudian konseling pernikahan, konseling keluarga, dan konseling pendidikan.